Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat di mana saja Anda berada, dan semoga selalu keberkahan Allah diberikan kepada kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang mental model dan spiritual resource. Nah, kalau kita berbicara tentang mental model ini, kita perlu tahu apa sih definisinya. Nah, mental model karena ia ada eksis dalam pikiran kita, dalam benak kita, dan membentuk pikiran kita, ya. Jadi mental itu kadang banyak sekali kita sering ngomong tentang mental ya, mental spiritual dan lain-lain ya. Mental itu adalah ia ada dan eksis dalam pikiran kita dan membentuk pikiran kita. Sedangkan models karena ia kita konstruksikan dari pengalaman kita dalam bentuk peta-peta mental ya, dalam bentuk peta-peta mental. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Model adalah bagian dari 5 disiplin dari learning organization oleh Peter Senge ya. Jadi di dalam pelajaran dahulu sudah kita jelaskan beberapa ini model ya, learning organization atau LO. Nah, mental models adalah asumsi atau generalisasi atau dikenal juga dengan paradigma yang terdapat dalam pikiran kita yang mempengaruhi bagaimana kita menghadapi, bersikap, dan bertindak terhadap dunia sekitar ini, ya, lingkungan sekitar ataupun keadaan itu dalam bentuk apapun, ya. Jadi bagaimana kita menyikapi di sekitar kita, itu adalah mental models. Jadi kalau kita seorang pemimpin akan bertindak atau mengambil keputusan dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dimilikinya, ya. Setiap pemimpin itu dia mengambil keputusan ya sesuai dengan asumsi yang dia punyai, terutama keluasan. Biasanya asumsi berasal dari pengalaman, ya, pengalaman dia, riwayat dia yang pernah dilaluinya. Pengalaman membentuk pengetahuan-pengetahuan yang akan menuntun dia di dalam bertindak, di dalam mengambil keputusan tersebut. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik itu biasanya dia punya track record yang baik pula, gitu. Oleh karena itu kita atau Anda sebagai mahasiswa, upayakanlah mulai sekarang itu membentuk sikap mental model yang bagus, ya. Sebelum jadi pemimpin nanti Anda sudah punya bekal nantinya dengan pengalaman-pengalaman, dengan pengetahuan yang Anda punyai mulai dari perkuliahan ini. Oke, terbentuknya model-model mental ini bukan model makanan ya, ada juga makanan model ya. Kalau di Palembang di sini juga ada juga. Nah, kita lihat sejarahnya sedikit yang kita singgung. Konsep model model mental diciptakan oleh seorang psikolog ya, Skotlandia, Kenneth Craig pada tahun 1040-an. Selanjutnya digunakan oleh para psikolog, ilmuwan kognitif, dan manajer. Ya, kalau manajer itu di dalam proses pemanfaatan ilmu tersebut untuk memanajer perusahaan ya, manajerial di dalam suatu perusahaan. Menurut beberapa ahli teori kognitif, perubahan-perubahan dalam model-model mental setiap hari jangka pendek yang terakumulasi dari waktu ke waktu secara bertahap akan dicerminkan dalam perubahan-perubahan keyakinan jangka panjang yang mendalam. Ini menurut beberapa ahli teori kognitif ya. Kemudian model mental ini sebetulnya kalau disarikan ada 4 ya.
eh, merupakan lensa kita yang kita gunakan untuk memahami realitas, ya. Jadi mengamati realitas yang ada dari fakta yang ada sebelum kita atau seorang pemimpin itu mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Setiap Anda insya Allah nanti jadi pemimpin, ya, walaupun pemimpin itu di dalam keluarga, RT, RW, dan Bapak berharap Anda menjadi pemimpin yang tertinggi, misalnya di daerah masing-masing, entah perusahaan, entah di pemerintah atau Pemda dan lain-lain, atau instansi yang ada di mana Anda itu melaksanakan atau melakukan aktivitas. Yang kedua, itu merupakan kerangka untuk menginterpretasikan realitas. Jadi model mental ini kerangka, ya. Kalau kita berpikir masalah kerangka, misalnya buat rumah, kan kerangkanya dulu untuk membentuk rumah itu. Ya, jadi merekonstruksi, nanti menginterpretasikan realitas itu untuk sampai pada kesimpulan, keputusan yang optimal nanti tingkat kebenarannya. Kemudian yang ketiga merupakan struktur yang berhadapan dengan realitas. Ya. Struktur yang berhadapan dengan realitas, kenyataan yang ada. Gitu. Yang keempat merupakan dasar bagi pilihan yang kita ambil dan tindakan yang kita lakukan. Jadi dasar kenapa kita memutuskan si A atau si D, keputusan B dan C dan lain-lain itu kita harus punya dasar. Jadi dia kita lakukan memetakan dulu, mengamati dulu, membuat kerangkanya dulu, bagaimana strukturnya sampai pada pilihan. Oke, saya putuskan demikian. Itulah seorang pemimpin, ya. Contoh yang gampang, ya, mudah-mudahan ini Anda ini, ya. Apakah Anda misalnya ini, ya, biasanya di awal-awal Anda sudah semester berapa sekarang, ya, sudah semester 5 atau semester 5, ya, Anda. Nah, itu waktu baru-baru Anda melakukan kuliah, memilih UMB sebagai tempat kuliah itu kan banyak macam pertimbangan, ya. Itu sebetulnya kalau dianalisis, Anda melihat juga meneropong Anda bagaimana UMB, bagaimana keadaan UMB realitasnya, dan seterusnya sampai memutuskan Anda kuliah di UMB. Kalau sudah jadi pilihan, ya, Anda harus memotivasi diri. Ini adalah pilihan saya, keputusan saya harus saya lakukan dengan baik, amanah orang tua itu, dan harus menjadi yang terbaik. Itu rugi kalau kita tidak menjadi yang terbaik. Kemudian keputusan logis sesungguhnya adalah hasil pembentukan dari realita kini dan keinginan masa depan. Jadi keputusan itu logis adanya kalau pembentukan realita, jadi merupakan unsur dari realita yang kini dan keinginan di masa depan. Ya, jadi kalau ini, ya, jadi lensa, kerangka, dan struktur, ya, seperti itu. Ini, ya, Bapak gambarkan kalau lensa itu yang digunakan untuk mengamati realitas. Kerangkanya apa? Yang digunakan untuk menginterpretasikan realitas. Strukturnya yang digunakan berhadapan dengan realitas. Nah, ini semua nanti ujung-ujungnya adalah keputusan logis ini, ya. Dipandang, oh iya, kenapa saya memutuskan demikian? Seperti itu, ya. Oke, kita ke berikutnya. Ini beberapa pendapat dari Holland, Holyoke, ya, Nisbet, dan Taggart 86, ya, menggambarkan model itu adalah kumpulan aturan sinkronis dan diakronis diatur dalam hierarki standar, dikelompokkan dalam kategori. Kategori ini terdiri dari 3 jenis pengetahuan. Yang pertama itu deklaratif, kemudian struktural, dan prosedural. Itu yang
menurut Holland dan kawan-kawan. Nah, pengetahuan deklaratif itu apa? Adalah mengetahui apa. Jadi, pengetahuan deklaratif itu digambarkan mengetahui apa. Individu dapat mengetahui tentang sesuatu, tapi belum tentu apa yang harus dilakukan dengan itu. Dia sudah tahu mengetahui sesuatu, tetapi belum tentu apa yang harus dilakukan dengan itu. Bisa saja terjadi ini pengetahuan deklaratif. Kemudian pengetahuan struktural merupakan koneksi atau jaringan. Ini struktural ya, merupakan koneksi atau jaringan antara pengetahuan deklaratif yang pertama. Inilah yang memungkinkan manusia untuk membangun skema dan model mental untuk setiap mata pelajaran atau mata kuliah ataupun jenis kegiatan yang lain gitu ya. Jadi itu pengetahuan struktural, itu merupakan koneksi atau jaringan antara pengetahuan deklaratif. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah mengetahui bagaimana melakukan. Nah, ini sudah mulai tindakan dia. Sesuatu memanfaatkan koneksi yang terbuat dari pengetahuan yang dihasilkan melalui pengalaman. Nah, pengalaman ini sudah beberapa kali kita ulang di depan. Itu sesuatu yang berharga, ya sangat berharga. Ada pepatah ya, Allah bisa karena apa ya? Allah bisa karena terbiasa ya. Ya mungkin karena diulang-ulang terus ya. Karena setiap hari melakukan itu, akhirnya dia mahir di bidangnya ya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ada pendapat yang lain dari Johnson dan Laird ya. Ilmuwan kognitif berpendapat bahwa membangun model mental sebagai akibat dari persepsi ya, kemudian imajinasi dan pengetahuan. Ini gabungan persepsinya seperti apa, kemudian imajinasinya seperti apa, pengetahuannya apa, dan pemahaman wacana. Jadi ini digabung dia ilmu kognitif untuk sampai ke keputusan. Jadi dia mulai dari persepsi seperti apa ya? Dia berimajinasi. Kemudian dia juga kan punya pengalaman, punya pengetahuan dan pemahaman. Baru sampai ke nanti ke mengambil suatu keputusan yang tepat. Nah, sedangkan Donald Norman menjelaskan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dengan orang lain, dan dengan artefak teknologi, orang-orang yang membentuk model mental internal dari diri mereka sendiri dan hal-hal ketika mereka berinteraksi. Ya, model ini memberikan daya prediksi yang dan jelas untuk memahami interaksi. Ya, itu menurut Norman 1983. Kemudian mental model untuk pemimpin ya. Kita akan bahas tentang mental model untuk pemimpin. Nanti ada mental model untuk diri Anda sendiri atau untuk diri kita sendiri. Ini pendapat T 2005 menyatakan bahwa mental model kelihatannya lembut, ya, kelihatannya lembut, tetapi sebenarnya sangat kuat dan mempengaruhi tindakan orang. Ya. Jadi jangan salah, itu memang kelihatannya lembut, tetapi sebenarnya sangat kuat. Nah, mental model ini yang pasti ya, seorang pemimpin memberikan pengaruh pada bawahnya. Ya, yang pasti ya, mental model ini ya seorang pemimpin itu akan mempengaruhi bawahannya bagaimanapun ya, bagaimanapun dia kan harus memberikan perintah, memberikan arahan, nanti mengambil suatu keputusan. Ya, dalam hal ini pengaruh yang diharapkan dapat memberikan kepada bawahnya tentu saja adalah pengaruh yang positif ya. Yang diharapkan misalnya bisa memacu kinerjanya, memacu produktivitasnya. Sama Bapak sebagai dosen Anda misalnya selalu berupaya bagaimana Bapak itu membangun mental model untuk supaya di kondisi apapun seperti sekarang, kondisi pandemi itu semangat terus ya.
membuat pengaruh yang positif. Jangan terlena dengan kondisi. Jangan banyak mengeluh dengan keadaan yang mungkin ya menjadi hambatan atau halangan. Ya, karena yang namanya umur kan tidak ada ceritanya itu berhenti dulu. Oh Pak, karena pandemi misalnya, lalu kita berhenti dulu umur kita. Tidak, umur kita tetap berjalan. Ya, masa kita terus berkurang. Kadang yang heran kalau ulang tahun, padahal kalau ulang tahun itu dirayakan justru aneh ya. Umur kita habis, kok malah dirayakan? Harusnya kita bersedih. Ya paling banter kita bersyukur ya, bersyukur bahwa kita masih punya waktu untuk berbuat yang lebih baik, yang positif. Seperti itu ya, bukan Bapak tidak anti. Bapak tidak boleh ini, tidak tidak setuju dengan ulang tahun. Tapi kita luruskan, justru kalau ulang tahun itu karena berkurang, kita bermuhasabah. Jadi mengevaluasi diri. Hari ini kalau di dalam Islam, di dalam agama kita tercinta kan, kita harus hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin ya. Hari besok harus lebih baik dari hari ini gitu. Kalau misalnya kita tidak melakukan seperti itu, bahwa kita akan dianggap orang yang merugi gitu. Nasnya jelas ya. Jadi dalilnya di dalam Al-Quran itu jelas bahwa kita harus mereformasi terus diri kita ya. Jadi itu. Jadi tidak ada di dalam Islam itu, justru kalau Anda upayakanlah walaupun satu hari satu ayat itu dibaca. Kalau sekarang kan sudah gampang ya, di aplikasi ataupun di HP Anda itu bisa Anda download dari Play Store Al-Quran terjemah. Dan kita hayati, kita baca, kita jadikan petunjuk Al-Quran itu. Sehingga bisa memberikan dampak. Ya. Nah, pertanyaan yang sederhana, kita pengen pengaruh positif. Ya. Tetapi yang kita baca lebih banyak berita dari WhatsApp dan lain-lain yang kadang-kadang tidak memberikan kegembiraan ya, justru memberikan kegalauan ya, mood kita tidak bagus dan lain-lain ya. Nah, jika pengaruh positif yang diharapkan, berarti mental model yang dimiliki oleh pemimpin juga harus mental model yang positif ya. Itu beberapa hal ya kalau mental model untuk pemimpin. Nah, ini pedoman seorang pemimpin dalam mengembangkan mental model agar lebih berhasil dalam memimpin. Ya, Pak, kan saya masih mahasiswa. Iya, nggak apa-apa. Jadi walaupun mahasiswa itu kita harus menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Minimal nanti ada memimpin diri Anda sendiri. Ya, oke. Yang pertama toa, put God on the top priority. Ya, jadi hal paling penting harus dimiliki seorang pemimpin adalah meletakkan Tuhan pada prioritas pertama. Ya, jadi ini kalau ini luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah menyandarkan diri kepada Tuhan, kepada Allah ya, itu selesai urusan apapun itu. Nah, untuk menuju ke sana itu kan perlu latihan. Fokus pada hal ini akan mempengaruhi pemimpin dalam mengembangkan mental modelnya ya. Yang dimaksud dengan meletakkan Tuhan pada prioritas pertama adalah bukan sekedar mengutamakan dalam menjalankan ritual-ritual. Ingat ya, kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita itu melaksanakan perintah agama itu cuma ritual ya, tidak dihayati keagamaannya ya. Tetapi apa yang dilakukan benar-benar membuat seseorang selalu ingat bahwa yang menjadi Tuhan dalam hidupnya adalah benar-benar Tuhan, bukan uang dan bukan kekuasaan. Nah, ini Bapak sedikit jelaskan begini. Kadang-kadang kita melakukan aktivitas itu bukan karena Allah ya. Ya kan? Contoh ya.
Anda kuliah ini, kalau diniatkan karena Allah, itu insya Allah motivasinya sangat luar biasa. Misalnya begini, kalau misalnya saya kuliah, memang benar ini adalah amanah dari orang tua yang membiayai. Tetapi kalau kita niatkan karena mau belajar ilmu Allah, itu pahalanya luar biasa. Dan timbul motivasi karena itu adalah jihad kita. Pak, kenapa dikatakan jihad? Ya, iya, jihad untuk memperjuangkan, untuk memperbaiki kehidupan kita. Dengan kuliah, dengan menuntut ilmu, itu bagaimanapun tujuannya, itu adalah untuk mendapatkan sesuatu rezeki yang barokah dari Allah. Ya, dengan ilmu Anda bisa mencari atau mendapat pekerjaan yang layak tentunya. Ya, sederhana ya, kalau Anda sholat ya, membaca iftitah. Ya, doa iftitah tahu, ada yang bilang wajah tuh ya. Ya, nanti dipelajari ya lebih ini. Jadi di dalam iftitah, doa iftitah itu ada ayat yang menyatakan begini, innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah, hanya untuk Allah. Jadi kalau Anda atau kalau kita semua, ya kita pokoknya belajar ya, berusaha untuk menuju ke sana. Karena kebahagiaan yang tinggi nanti itulah. Ya, jadi semua sholat kita, ibadah kita, terutama hidup mati kita itu hanya untuk Allah. Ya kalau cobalah tanya pada diri kita sendiri secara jujur ya. Anda mungkin kan pernah kecil dulu, pernah SD. Itu SD sudah kita tinggalkan, sudah ke SMP, SMP sudah kita tinggalkan. Mungkin di antara teman-teman Anda SMP atau SD itu sudah meninggalkan kita, sudah tidak ada di dunia ini. Kemudian Anda SMA, sudah Anda tinggalkan, ya. Terus sekarang kuliah, bertemu dengan teman segala macam atau dari tempat yang berbeda. Nah, itu nanti kita akan meninggalkan juga. Ya, nah kalau misalnya setiap aktivitas itu kita peruntukkan untuk Allah, itu muncul suatu motivasi yang sangat besar, tidak bisa dihalangi oleh apapun itu. Nah itu yang kita harus terus tumbuhkan motivasi itu. Bagaimana caranya ya? Tiap orang, tiap dari Anda itu punya cara yang berbeda, dicari sesuatu. Dan ingat ya, kalau misalnya karena uang ataupun karena kekuasaan itu ujung-ujungnya akan capek ya, tidak ada nilainya. Lalu kalau sudah berkuasa mau apa? Apakah akan berkuasa terus? Misalnya jadi siapa? Pak Lurah terus ya. Atau jadi bupati terus, atau jadi kepala dinas terus, enggak gitu. Pasti lama-lama kita menua, dan kalau sudah tua ya ujung-ujungnya kan almarhum. Lalu apa yang kita dapatkan? Ya, ini yang harus kita renungi bersama. Benar-benar Allah harus dijadikan prioritas kehidupan kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat nantinya ya, selamat dunia akhirat, seperti kita doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua atau B, ya, fear of God. Setelah menempatkan Allah atau Tuhan pada urutan pertama dalam arti seperti yang diharapkan, maka hal berikutnya adalah fear of God. Mengapa hal ini penting? Apa bedanya dengan yang pertama tadi, yang A? Jika hanya menempatkan Tuhan atau Allah pada prioritas utama, tetapi tidak ada rasa takut ya akan Tuhan, maka yang muncul adalah penonjolan ritual keagamaan belaka ya, ritual keagamaan belaka yang kurang memberi pengaruh positif. Ya, Anda tahu kan, mungkin Anda pernah mendengar bahwa sholat itu bisa mencegah ya kemungkaran, ya, mencegah perbuatan yang tidak baik. Ya kalau cuma ya maaf ya, bukan kita ini kan sholat itu
menyembah Allah. Tetapi kalau cuma menjadi ritual, berdiri, ruku, sujud, itu apa bedanya dengan olahraga gitu. Apalagi hati kita tidak disentuhkan atau dihadirkan kepada Allah. Ini menjadi masalah yang besar, tetapi kita kadang-kadang tidak tahu bahwa kita itu melakukan aktivitas yang sejatinya kalau misalnya tidak dihayati malah kurang berguna. Jadi benar-benar kalau sholat itu harus menimbulkan kebahagiaan, jangan cuma ritual atau cuma pelepas, seolah-olah pelepas hajat ya. Mohon maaf ya. Sudah sholat lega. Kayak seperti itu. Emang kalau ditanya Allah butuh nggak dengan gerakan kita itu? Ya, kita sederhana. Butuh nggak? Ya, butuh nggak gerakan seperti yang kita lakukan di dalam sholat itu? Allah? Sebetulnya Allah tidak butuh itu. Yang dibutuhkan Allah itu adalah hadirnya hati kita. Ya, bahwa penghambaan kita. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar misalnya. Allah Maha Besar. Nah, kita harus hayati sebesar apa Allah itu. Bagaimana kita tergantung nikmat apa yang sudah kita ini. Kalau kita tahu ya atau kita sadari terlalu banyak nikmat yang kita diberikan Allah kepada kita semua. Nah, kebesaran Allah itu yang harus dihayati, harus kita hayati ya. Kalau kita hayati baru kita sadar, oh iya benar. Allah itu ada, Allah hadir di kita, dan di salah satu hadis bahwa Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Nah, sebaliknya jika seorang pemimpin menjadi orang yang fear God ya, hal-hal yang terlarang tidak akan dilakukan sekalipun tidak ada satu orang pun yang melihat atau memeriksa. Nah, kejadian sekarang ini carut-marut seperti ini. Kadang-kadang kita mempertanyakan keimanan kita, keyakinan kita. Ya, kalau yakin, percaya, beriman kepada Allah, tidak akan dilakukan sesuatu hal yang buruk itu. Tidak akan dilakukan korupsi itu, ya. Karena Allah tahu itu, ya. Walaupun tidak ada orang, nanti ada pertanyaan, lalu Allah di mana? Fa'aina Allah? Itu kan pertanyaan yang di dalam bahasa Arab itu. Ini ada cerita, kalau saja waktunya panjang, Bapak bisa cerita seorang anak gembala ya, yang waktu itu dia kan mengembalakan kambing punya tuannya. Kemudian salah satu sahabat pengen ya semacam mencoba menanyakan, bisa nggak dombanya dijual ke saya ya. Anak itu walaupun kecil tetapi punya keyakinan kepada Allah. Sampai bilang gini, udah saya beli aja dombanya, barang 5 ekor. Kan tuan yang punya atau tuan kamu atau juragan kamu kan nggak tahu dengan segitu banyak kambing atau domba yang ada itu. Paling ya nggak tahu. Terus si anak ini mempunyai dasar keimanan yang kuat ya, lalu balik bertanya, lalu Allah ada di mana? Ya, jadi pertanyaan balik, ternyata itulah yang bisa memberikan pengalaman yang luar biasa sebetulnya. Nah, untuk menuju ke sana, keyakinan ke Allah itu kita harus berusaha. Caranya sederhana sebetulnya. Kita punya Al-Quran, kita harus baca, kita harus biasakan. Dari surat-surat pendek ya. Jadi mulai dari surat Al-Fatihah aja udah luar biasa yang kita baca setiap hari waktu sholat itu. Oke, kita lanjut ya. Ini be a giver, not a taker ya. Menjadi a giver, not a taker ya. Seperti yang diharapkan akan sangat sulit dilakukan jika seorang pemimpin tidak memiliki fondasi yang tadi, A dan B tadi ya. Jadi yang di atas itu dapat dibayangkan bahwa seorang ingin menjadi
pemimpin, karena ketika posisi itu sudah di tangan, yang bersangkutan dapat memanfaatkan berbagai hal yang diperlukan sesuai dengan keinginan pribadi. Nah, ini yang ini ya. Demikian juga ketika selalu dipikirkan adalah menjadi a giver, maka mental model yang muncul juga akan mengarah ke sana. Jadi tangan di atas itu pasti lebih bagus daripada tangan di bawah. Ngerti maksudnya anak-anak? Ya, Anda. Ya. Jadi ini maka ada beberapa pendapat the power of sedekah ya, the power of sedekah itu luar biasa. Ya, jadi itu akan luar biasa memberikan keberkahan, kebarokahan itu. Kalau Anda merasa susah atau ada penyakit ataupun ada keterbatasan, ada hambatan ya, mungkin ada sesuatu yang bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan. Ingat, sedekah itu bukan hanya uang ya. Anda yang paling mudah, tahu nggak sedekah paling mudah? Ya, senyum. Jangan manyun terus ya. Jangan jutek terus. Ya, senyum saja. Coba kalau Anda punya teman orangnya merengut terus, rasanya enak ya. Tetapi kalau ada anak, ya siapa yang tidak suka? Dia murah senyum, baik hati, tidak sombong ya. Itu akan memberikan kebahagiaan di sekitarnya. Nah, yang kita tuju di dalam Islam itu seperti itu ya, yang dikenal dengan akhlakul karimah itu seperti itu. Kita ubah, kita upayakan selalu dengan maksimal, kita usahakan itu ya. Mulai dari yang kecil-kecil kita upayakan ya. Anda sendiri di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan Anda sendiri, nanti Anda dapat kebahagiaan yang luar biasa. Oke. Yang berikutnya, the seat must lead. Ya, selama pemimpin memikirkan diri sendiri, maka yang terbaik dalam lembaga tidak akan pernah dapat dicapai, sekalipun rencana yang dibuat sangat bagus, bahkan cenderung sempurna. Untuk itu, terkait dengan prinsip be a giver, not taker, seorang pemimpin perlu melengkapi dengan prinsip lain, yaitu the seat must lead. Ya. Joel 2004 itu menggambarkan your best life now, ya, mengatakan bahwa the seat always has to lead. Biji harus selalu memimpin atau mendahului. Maksudnya, hal ini diibaratkan seorang petani yang ingin menuai padi, ya. Ia harus menabur benih padi terlebih dahulu, ya. Jadi kalau dia pengen menuai hasil panenannya, dia harus menabur padi dulu, harus menanam padi dulu, menyiapkan lahannya, kemudian ditanam, dipelihara, sampai misalnya 3 bulan baru dipanen. Nah itu filosofinya. Apa yang diinginkan pemimpin? Haruslah ditabur lebih dulu sebagai benih. Jadi dia harus melakukan sesuatu hal yang baik dulu, melakukan, merangkul orang, berbuat baik, membuat suasana yang nyaman, gitu. Termasuk ini ya, bukan Bapak buka rahasia. Bapak memberikan perkuliahan seperti ini kan berusaha memberikan sesuatu yang baik, suasana yang baik, supaya apa yang Bapak sampaikan itu sampai ke Anda. Jangan sampai sia-sia, yaitu walaupun kondisi apapun, walaupun kita bukan maksudnya ngambok, enggak, Bapak juga berusaha bagaimana hal ini itu bisa dilakukan. Tidak ada bedanya dengan perkuliahan offline ya. Bapak berusaha seperti itu. Walaupun Bapak harus menyiapkan berbagai macam perangkat, peralatan, menyediakan waktu yang lebih banyak, it's okay, tidak masalah itu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Dan itu harus kita lakukan dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, tidak merengut ya. Itu dengan lega hati itu akan enak. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan bersama ini mendapat keberkahan. Jadi Anda nanti Bapak berharap apa yang digambarkan ini bisa dijadikan mental model ya untuk Anda di rumah. Kemudian yang berikutnya unbelief ya leads to disobedience.
Jadi Meyer 95 dalam bukunya Battlefield of Mind mengatakan bahwa ketidakpercayaan dapat membawa seseorang pada ketidakpatuhan. Unbelief leads to disobedience. Ya, jika seorang pemimpin tidak dipercaya, maka hal ini akan membawa ketidakpatuhan di kalangan anak buah atau orang lain. Interpretasi lain dari unbelief leads to disobedience adalah jika pemimpin dapat dipercaya, maka kepatuhan menjadi tumbuh. Jadi ini yang harus kita jaga. Ya, kalau di dalam Islam, ya di dalam agama kita yang kita cintai, ya, yang kita harus pelajari terus, dan ada teladannya dari Nabi Muhammad yang kita cintai, Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad sejak kecil itu terkenal dengan Al-Amin. Ya, ada yang namanya Amin ini. Jangan senyum yang namanya Amin. Itu adalah doa, ya. Kalau kebetulan Anda namanya Amin, itu adalah doa. Rasulullah atau Nabi Muhammad itu dikenal dengan Al-Amin. Apa artinya? Orang yang dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya itu kan tidak boleh bohong gitu. Sekali bohong, sekali lancung, ya kata beberapa pepatah, itu sudah orang tidak akan percaya. Apalagi seorang pemimpin. Anda bisa melihat sendiri sekarang itu, ya kondisi sekarang itu kenapa carut marut? Ya mungkin ya tingkat kepercayaan masyarakat sudah berkurang. Nah, Pak, itu kan negara. Ya diri kita, mulai dari diri kita bangun itu kepercayaan supaya bisa menjadi terpercaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, mental model yang memimpin diri sendiri ini ya. Ini Bapak sampai pada mental model memimpin diri sendiri. Kata memimpin tidak selalu dihubungkan dengan memimpin orang lain. Ya kan? Ya, memimpin diri sendiri. Anda itu bisa memimpin diri sendiri. Misalnya memimpin dalam soal waktu misalnya. Memimpin untuk aktivitas keseharian Anda. Anda itu kan harus mengatur diri Anda. Anda sudah dibilang remaja, sudah tidak lagi, sebentar lagi menjadi seorang sarjana gitu ya. Jadi memimpin merupakan suatu hal yang juga harus dilakukan setiap orang, tanpa harus menjadi seorang pemimpin yang memiliki kedudukan tertentu yang dalam suatu organisasi. Mengapa demikian? Karena seorang yang tidak dapat memimpin diri sendiri berarti orang tersebut tidak mampu menguasai diri sendiri. Jadi kalau dia tidak mampu memimpin diri sendiri, berarti Anda tidak bisa menguasai diri sendiri. Alangkah sayangnya, hidup cuma sekali loh, ya. Tidak dua kali, cuma sekali kita dikasih kesempatan oleh Allah itu hidup itu. Nah, kalau tidak kita manfaatkan dengan baik ya, kita bisa merana dia. Kita kan pengen kebahagiaan di akhir ini. Nanti Anda bisa sukses semuanya. Oh ya, mental model terkait dengan memimpin diri sendiri, nih kita bahas ya, dimulai dari disiplin your mind. Ya, jika dibiarkan tidak terkontrol, pikiran dapat mengembara kemana-mana, memikirkan segala macam hal, berkhayal terus ya. Jadi kemana-mana, kehidupan itu seolah-olah tidak jelas itu, pikiran kita, capek kita nanti ya. Nah, jika hal ini terjadi pada pikiran dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang karena yang bersangkutan menjadi tidak fokus dalam berpikir. Ya, misalnya Anda ini kan Bapak mencontohkan untuk perkuliahan saja. Anda dikasih amanah untuk kuliah. Kalau pikiran Anda macam-macam kemana-mana, ya tidak fokus untuk perkuliahan, itu kan sia-sia. Jadi pikiran kita itu ada batasnya, ya. Ibarat sebuah gelas atau cangkir, kalau harusnya diisi air, tapi dicampur dengan ada batu di situ, ada kerikil di situ, ada tanah di situ, ya luber dia. Jadi pikiran liar akan berdampak pada pembentukan mental model yang liar juga, gitu.
Jadi ini pentingnya di dalam agama itu kita berzikir, ingat kepada Allah, ya. Kalau bahasa Arabnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau misalnya Anda berzikir, ingat kepada Allah, itu hati kita akan tenang. Kita sandarkan semua kepada Allah, tapi tetap berusaha ya. Jadi ya Allah permudahkan atau lancarkan untuk bisa menikmati saat-saat ya di mana Anda sekarang ini bisa berkumpul dengan keluarga, dan itu harus bisa dinikmati gitu loh, harus dirasakan dan disyukuri. Nih ya, jadi harus disiplin, disiplin of mind, pikiran kita itu harus disiplin, jangan mengawang-awang berhayal, tidak jelas, nanti tidak ada hasil, itu capek itu. Nah, nanti kalau sudah ada, lakukan aktivitas yang baik. Kemudian yang kedua, get rid of lustful thinking. Ya, ini get rid of lustful thinking dapat digambarkan sebagai berikut. Seorang yang membiarkan pikirannya memikirkan kegagalan. Ya, ini yang sering terjadi ya. Sementara pada saat yang sama ia sedang melakukan berbagai cara agar pekerjaan yang dikerjakan dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka sebenarnya ia sedang mempertentangkan antara keberhasilan yang sedang diusahakan dengan kegagalan yang Anda pikirkan, ya, yang ada di pikirannya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, ya difokuskan, saya harus bisa, jangan wah nanti nggak bisa, bisa-bisa begini. Jadi belum sudah menjustifikasi bahwa kita tidak bisa, ada ketakutan di situ, belum dikerjakan. Misalnya Anda mau ketemu nanti bimbingan sama dosennya, nanti Bapak marah, wah Bapak kalau ini lah belum kita lakukan sudah Anda merasa seperti itu ya. Berpikirnya sebaliknya, insya Allah Bapak itu terima dengan baik. Kalau saya ngadep dengan baik, tentunya dengan sopan santun, lihat tata keramanya, waktunya yang tepat, itu caranya bagaimana mengkondisikan nanti kalau Anda suatu saat nanti bimbingan dengan dosen, ataupun digunakan untuk keluarga, untuk orang tua juga sama seperti itu ya. Jadi itu ya. Kita lanjutkan yang ke C, think a correct thinking and take the trash out ya. Mencegah supaya pikiran jangan dibiarkan memikirkan hal-hal yang negatif atau mengarah pada kegagalan belum cukup gitu. Jadi belum yang difikirkan gagalnya. Jangan gitu. Kalau seperti itu seolah-olah kita menghipnosis ya, menghipnotis tubuh kita supaya gagal itu. Ya, setelah dicegah, hal selanjutnya adalah mengarahkan pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat, sedangkan hal-hal yang kotor, trash, itu harus dibuang. Jika hal-hal yang kotor tidak dibuang, maka pikiran akan penuh dan sulit untuk ditambah dengan hal-hal yang baru, yang sebenarnya bermanfaat untuk kemajuan. Jadi, ingat ya, pikiran kita jangan diisi dengan sesuatu yang kotor, jangan dimasukin sampah ya. Mohon maaf, kadang-kadang WA itu juga banyak sampahnya. Maaf ya, kadang-kadang ya, karena kadang informasinya tidak berguna. Nah, kita mulai harus selektif ya. Kadang-kadang ya mohon maaf kan Bapak, itu kadang-kadang males juga sekarang itu, paling buka WA itu ya di ini aja, dibuka gitu, maksudnya sambil lalu saja, karena sudah malah jadi berhala ya. Tidak fokus, bahkan ada informasi yang kadang-kadang tidak ada gunanya ya. Ya memang ada grup-grup tertentu yang sangat bermanfaat, memberikan informasi yang baik ya, tetapi kadang-kadang sudah keterlaluan gitu yang ininya ya, yang aneh-aneh, yang harusnya tidak pada tempatnya. Itu juga harus Anda bisa pilih-pilih ya. Itu bisa menjadi sampah kotor di pikiran kita. Nah itu Anda memutuskan itu, apakah Anda mau berubah atau seperti apa, itu tergantung pada Anda. Berubah, ya kita harapkan Anda berubah untuk
menggapai keberhasilan di belakang hari. Nah, Meyer ini battlefield ya of mind selalu mengatakan I can't help it. Saya tidak mampu. Ini buang jauh omongan seperti ini ya. I'm just addicted to grumbling, fault-finding, and complaining. Saya memiliki kebiasaan menggerutu, menyalahkan orang lain, dan mengeluh. Ini kebuang jauh-jauh ini seperti ini ya. Sifat saya tidak mampu. Ganti saya mampu. Gitu. Jadi jangan pernah menggerutu, lakukan dengan baik. Ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah mengeluh. Ini yang harus tumbuhkan pada diri kita. Ya, setiap hari alangkah enaknya kita. Ayo coba kita pasti tidak bisa. Nah, itu namanya menghipnosis diri kita supaya kita mampu, supaya kita bisa. Jangan sampai sebaliknya ya, ya. Anak-anakku semua ya, semuanya harus melakukan itu dengan baik supaya kita mempunyai keberhasilan nanti insya Allah ya. Bapak berdoa. Nah, ketidaksabaran, hal ini sering terjadi karena dalam diri seseorang itu tertanam suatu mental model kuat yang mengatakan bahwa tidak selayaknya saya menunggu sesuatu atau seseorang, saya berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan dengan segera. Jika mental model semacam ini terus-menerus tertanam, maka yang bersangkutan cenderung akan memberontak dan tidak dapat mengendalikan diri pada saat ia harus menunggu. Ya, ingat kalau menunggu ya harus kita manfaatkan, entah baca, berdoa, berzikir. Ya, Bapak sarankan kalau perlu di dalam HP Anda masing-masing itu ada Al-Quran terjemah ya. Misalkan kalau Bapak minta, ya yuk kita sama-sama mulai detik ini, coba Anda download di Play Store. Gratis kok gitu loh. Masa iya kita sedih juga gitu. Bapak berharap Anda bisa baca pelan-pelan karena agama itu harus berguna, harus bermanfaat bagi diri kita, harus menjadi petunjuk bagi kita ya. Harus menjadi landasan manual hidup ya. Apa yang akan kita lakukan itu ada semua di Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan ya. Jadi menghargai waktu, berbuat baik, semuanya kita itu ada semua di Al-Quran. Tetapi untuk tahu itu kan harus kita baca itu. Jadi jangan biarkan melamun gitu. Tidak jelas pikiran kita diisi ya, isilah dengan Al-Quran ya. Seayat pun jadi. Kalau sudah kuat misalnya 1-2 ayat, terus 3 ayat dan seterusnya. Itu tapi dibiasakan setiap hari kalau perlu di waktu senggang ya. Gitu. Sekarang amat mudah. Yang berikutnya adalah my behavior might be wrong, but it's not by my fault ya. Tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya dan mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan menyalahkan orang lain. Mental model semacam ini cenderung membawa seseorang pada sesuatu kehidupan yang sulit untuk diatur. Wilderness living ya. Kemudian self pity merupakan suatu sikap cenderung mengasihi diri sendiri. Hal ini terjadi karena didukung oleh pikiran yang memusatkan hanya pada diri sendiri dan bukan orang lain. Orang dengan sikap semacam ini sulit untuk diajak maju karena ia di masa lampau dan terjebak dalam perangkat masa lalu yang melukainya. Jadi itu jangan Anda lakukan ya. Terus yang berikutnya, I don't deserve God blessing because I'm not worthy. Pandangan negatif tentang diri sendiri akan mempengaruhi seorang dalam mencoba menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan setiap kali Anda ada anugerah yang ditawarkan kepada orang tersebut, ia selalu merasa tidak layak. Balik bahwa ada sesuatu yang ditawarkan Anda merasa layak karena Anda merasa mampu. Ya. Akibat memiliki mental model yang selalu merasa tidak layak, seperti di atas, ia akan kehilangan anugerah yang memang sudah dialokasikan untuknya. Jadi benar-benar bersyukurlah apa yang dikaruniakan oleh Allah. Misalnya kita terima dengan lapang dan kita berusaha, boleh kita meminta tambah ya. Oke, sambil berdoa. Kemudian berikutnya adalah mind is the leader for runner.
of all action, ya. Pikiran merupakan awal dari semua tindakan. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan seseorang pemimpin adalah sebagai akibat langsung dari apa yang difikirkan terus-menerus. Jadi, seorang pemimpin itu apa yang dilakukan itu sudah pasti di pikirannya sudah dipikirkan terus-menerus. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu memiliki pikiran yang bijaksana untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang bijaksana pula. Jika seseorang ingin maju, maka orang tersebut harus memiliki mental model yang memampukan. Jadi mental modelnya harus memampukan dia untuk memimpin diri sendiri dengan benar. Jadi kalau pengen memimpin orang lain, mulailah memimpin diri sendiri. Ya, memimpin diri sendiri itu akan berdampak pada kehidupan Anda sehari-hari. Seperti di dalam Bapak katakan di depan, itu harus ada perubahan lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Kan evaluasinya mudah, ya. Jadi itu yang di dalam Islam itu didorong terus seperti itu. Insya Allah kalau semua Anda, ya teman-teman Anda saling mengingatkan, insya Allah Anda berhasil nanti, ya. Dan itu akan menjadi kebanggaan untuk orang tua Anda, itu, ya. Oke. Nih, faktor-faktor lain yang mempengaruhi mental model pemimpin itu deception, ya. Deception ini adalah tipuan, adalah salah satu hal yang perlu diwaspadai. Deception ini ada 3 hal, yaitu self-deception, ada sementara orang yang berpendapat bahwa dirinya sudah tidak bisa berubah. Kamu ini nggak bisa berubah. Hal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk penipuan pada diri sendiri. Pada kenyataannya setiap hari kita pasti mengalami perubahan, ya. Hari ini tidak bisa sama dengan yang kemarin, ya. Matahari itu walaupun kelihatannya sama, itu berubah terus, ya. Berubah, ya. Kemudian yang berikutnya, deceiving others, ya, membohongi apapun bentuknya adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain, ya. Ingat, membohongi itu apapun itu akan merugikan orang lain dan bahkan diri sendiri. Demi untuk mencapai keuntungan pribadi, orang sering harus melakukan tindakan membohongi orang lain, ya kan? Nah, jangan dilakukan, ya. Kita tidak upayakan sebenar-benarnya. Atau untuk supaya tidak menyakiti orang lain, orang terpaksa melakukan apa yang disebut dengan white lie. Ya, berbohong untuk ini upayakan jangan dilakukan, ya. Jadi itu berbohong untuk tidak menyakiti orang lain, itu upayakan jangan lakukan itu. Padahal itu kejadiannya benar gitu, ya. Kemudian yang ketiga, deceived by others, ya, ditipu orang lain. Demikian kira-kira terjemahan deceived by others, ya. Jika menipu orang lain merupakan hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh pemimpin, maka ditipu orang lain juga menjadi sesuatu hal yang mestinya tidak boleh terjadi pada seorang pemimpin. Ya, jadi seorang pemimpin itu dia harus punya keahlian juga, jangan sampai ditipu, kena tipu, ya. Jadi dia harus punya keterampilan untuk itu. Ya, kalau sering bisa ditipu, dibohongi, nah nanti ya ke tingkat kepemimpinan itu juga dipertanyakan juga. Oleh karena itu kan perlu pengalaman, ya, upaya. Nah, kemudian yang kedua, boundaries atau faktor pembatas. Dalam membangun sebuah hubungan antar manusia selalu ada boundaries yang harus dipasang. Boundaries ini diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Setiap orang perlu membuat boundaries terhadap orang lain. Siapapun itu tidak perlu merasa tersinggung ketika orang lain menunjukkan boundariesnya. Oke, misalnya saya nggak minum ini. Oh, oke, saya nggak minum pedas. Bukan nggak minum pedas, minuman nggak ada yang pedas ya. Ada ya, bandrek. Jadi tidak makan pedas. Itu kan boundaries istilahnya. Kalau tidak berani menolak, ya seperti Bapak kan nggak bisa makan pedas, bisa mencret, itu, bisa diare, itu. Jadi itu. Ya kalau misalnya ini Bapak tanya juga, ya harus ada boundaries. Ini pedas nggak? Kalau pedas, ya caranya untuk menghargai ambil dikit saja. Kalau ada kecap, Bapak cocolin sama kecap. Seperti itu caranya, ya.
Jadi seorang pemimpin yang tidak memodernisasi akan repot sendiri dan kehabisan waktu karena harus menanggapi semua orang yang mendatanginya. Oke. Kemudian yang berikutnya, making decision. Setiap orang dalam setiap hari itu diharuskan untuk membuat banyak keputusan, tingkatan keputusan yang dibuat sangat bervariasi. Mulai dari sangat penting, penting, kurang penting. Nah, ini kan bisa pada diri Anda loh, ya. Setiap hari Anda kan melakukan keputusan, saya bangun, atau tidak bangun, atau tidur terus satu harian. Nah, ini kan keputusannya itu bisa penting, bisa sangat penting, bisa kurang penting. Itu kan sederhana ya. Saya mau makan jam 7 karena saya harus melakukan A, B, C, dan seterusnya. Kan seperti itu. Anda setiap hari membuat keputusan itu. Saya harus mandi atau saya harus tidak mandi hari ini. Nah, itu kan mengambil keputusan. Saat membuat keputusan pun dapat bervariasi. Ada yang sifatnya tergesa-gesa. Aduh, buru-buru ini dengan segala macam pertimbangan ya. Ini nanti ketinggalan. Dengan pertimbangan yang matang, perhitungan dia. Saya harus ini, hari ini kan jam kuliah, saya harus menyiapkan diri ya. Atau ada juga yang penting membuat keputusan. Seorang pemimpin tentu saja diharapkan dapat membuat keputusan yang seakurat mungkin. Karena keputusan yang dibuat akan berdampak pada orang lain. Nah, Mayer dalam artikelnya berjudul Unplug the Flow of the Forgiveness mengatakan bahwa kehidupan kita hari ini merupakan hasil dari keputusan yang dibuat sebelumnya dan bahwa salah satu keputusan penting dapat meringankan hidup seseorang adalah keputusan untuk memberi maaf secara tulus. Dengan demikian, sebenarnya setiap hari orang harus selalu dalam keadaan sadar. Karena setiap hari selalu ada keputusan yang harus dibuat, jangan nggak sadar. Sebagai seorang pemimpin, untuk diri Anda sendiri, jangan sampai Anda membuat keputusan dalam keadaan setengah sadar. Jadi ini gawat nih kalau setengah sadar Anda mengambil keputusan untuk diri Anda sendiri. Yang keempat, obedience atau disobedience atau both are costly. Obedience diartikan sebagai patuh atau tunduk, tetapi patuh atau tunduk untuk hal yang bersifat positif ya. Jadi obedience itu hal positif, silahkan oke saja. Obedience di sini juga tidak semata-mata ditujukan pada orang, tetapi bisa pada peraturan atau ketentuan, misalnya patuh dalam menegakkan kejujuran dan keadilan. Sekilas kelihatannya patuh atau tunduk memberatkan, tetapi kalau ditinjau lebih dalam, ketidakpatuhan justru lebih memberatkan ya. Jadi lebih enak kita patuh, hati kita akan tenang, kita tunduk, kita tidak melakukan kesalahan, itu kan tenang. Orang hati kita yang ini kalau tidak jujur, tidak patuh, itu biasanya hati kita selalu resah, merasa ini hati kecil kita ya. Contoh misalnya, kepatuhan seseorang dalam menegakkan kejujuran di bidang keuangan mungkin akan mendapatkan reaksi keras dari kalangan tertentu. Tetapi kalau dia tidak punya atau ketidakpatuhannya dalam hal yang sama juga akan memiliki dampak yang tidak enak nanti, yang kurang menguntungkan, bahkan mungkin lebih tidak enak. Jadi kalau misalnya dia punya kepatuhan, mengatur keuangan dengan baik, itu pasti untuk kemaslahatan bersama. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak punya kepatuhan, itu bisa menimbulkan kemudaratan. Terus kita harus lakukan adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran, motivasi yang tinggi, sehingga tujuan kita di dalam hidup ini, kebahagiaan dunia akhirat ya, itu bisa kita capai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dulu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan mendapat keberkahan di dalam perkuliahan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.